Tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh, langsung menyerang Grandong. Ternyata Sawung Dahana. Bagus, Grandong, bagus. Cerdas sekali pikiran. Selanjutnya, bagaimana nih? Bodoh, jangan tanya aku. Kaulah yang atur. Baik, untuk menghindari kita bertemu Dewi Racun lagi, kita ganti rupa. Memangnya Dewi Racun mau datang kemari? Menjaga kemungkinan yang tidak kita kehendaki. Diam! Ini urusanku. Kamu jangan ikut campur. Dia marah, kemudian melesat pergi. Grandong! Mak Lampir panggil Grandong, yang muncul justru Dewi Racun. Aku membaca di matanya, Grandong. Mak Lampir alih rupa. Aku bilang bersembunyi. Kau tidak dengar, Juwiri? Telingaku waras dan pendengaranku masih tajam. Pimpinanku bukan kamu, Mak Lampir. Masuk api pun akan aku lakukan jika Aji Basa Pamungkas yang mengatakannya. Mak Lampir marah dan hendak menyerang Juwiri. Tiba-tiba Aji Basah menghantamnya dan berulang-ulang. Ingat Mak Lampir, sesama teman sendiri, jangan bertengkar. Ini hutan Margasari. Waspada saja, Nyai. Tumenggung Martoloyo peringatkan. Pasang mata untuk menjaga segala kemungkinan yang bakal terjadi. Andika lihat tadi? Iya. Satu. Tampak pengintai. Hati-hati, Dimas. Kita sedang diawasi. Lihat di atas kita, Kang Mas. Tiga. Sasaran sudah dekat. Pura-pura kita tidak tahu. Mereka berjalan terus. Coba Nini tanya, apakah dia Aji Basa Pamungkas atau Boy Seta? Tidak perlu. Boy Seta tidak mungkin bersama dengan Mak Lampir, Grandong, dan Endang Cuwiri. Itu Kesimpulan bagus. Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas. Iya, Nini. Hari ini kamu harus mati. Supaya tidak ada lagi wajah yang berani menyerupai Bayu Seta. Melihat kemarahan Dewi Racun, Aji Basah kabur. Dewi Racun mengejar, Endang Cuwiri menghadangnya. Pertarungan tak terhindarkan. Tumenggung Martoloyo menghantam seorang begundal.
Tumenggung bersuit. Kudanya datang lalu menghajar para begundal. Tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh sambil mengayun cemeti sakti. Dan para begundal kabur. Nini, bunuh saja aku, Nini. Bunuh saja aku. Kalau Nini menginginkan kematianku. Aji Basah menyesali diri. Grandong, Kenapa, Nek? Barangkali dia memerlukan pertolongan kita. biarkan. Aku bersedia mati di tanganmu, Nini. Tapi, hilangkanlah kebencianmu pada aku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Andika kenapa? Cuwiri menghampiri. Cuwiri, Andika pendekar sejati. Pujaanku yang aku agungkan di atas semua lelaki. Jangan rendahkan diri Andika dengan air mata cengeng seperti ini. Cuwiri coba menenangkan. Cuwiri. Tenanglah sayangku. Tenanglah pujaanku. Dasar murahan. Kau dengar omongan Aji Basah Pamungkas tadi? Omongan apa, Nek? Jadi kau tidak dengar? Yang aku dengar, dia ingin mati. Itu yang aku maksud. Dia ingin mati oleh Dewi Racun. Kalau memang benar, kebetulan sekali, Nek. Iya, kita buat cara yang sebaik-baiknya dan bersedia dibunuh oleh kekasihnya. Mereka siap menyusun rencana. Ya Tuhan, bukalah hati Kakang Bayu Seta sehingga bersedia kembali padaku. Di mana gurumu? Itu paman. Sawung, boleh aku menemui gurumu? Dilamar sekalian, aku lebih senang, Paman. Shh, ngaco kamu. Memangnya gampang melamar orang? Gampang, Paman. Aku bisa atur. Ditanggung, guruku tidak akan menolak, Paman. Aku ingin bicara sebentar saja. Perlu aku temani? Tidak usah, aku ingin bebas. Bukan bebas, tapi ingin mesra. Sudah, sana. Iya, baik, Paman. Sawung meninggalkan Jatmiko. Apakah aku mengganggu jika aku menemani Nyai? Aku tidak perlu ditemani. Boleh aku bicara sebentar saja? Dewi Racun terlihat malas. Aku tidak ingin mendengarkan pembicaraan tentang masa lalu kita. Kenapa, Nyai? Bukankah masa lalu adalah masa yang indah untuk diingat? Tidak. Jika Andika mau membicarakan masa lalu kita, lebih baik Andika angkat kaki dari sini sekarang. Bagaimana kalau aku membicarakan masa yang kemarin? Masa kemarin? Iya. Dia tertarik. Saat Aji Basah Pamungkas gemetar ketakutan menggigil seperti orang sakit menghadapi Nini. Itulah yang aku herankan. Kenapa dia gemetar sedemikian rupa saat dia berhadapan dengan aku? Dan dia kabur. Betul, dan dia kabur. Aneh, sungguh-sungguh aneh. Padahal aku baru pertama kali berhadapan dengan Aji Basah Pamungkas. Berhadapan dengan Bayu Seta? Sering, tapi Bayu Seta bukanlah Aji Basah Pamungkas.
Andika harus ingat itu. Peringatan Nini pernah tegas. berpikir, kenapa Aji Basa Pamungkas lari saat berhadapan dengan Nini? Tidak. Mungkin dia tidak mau melawan wanita. Bukan. Bukannya dia tidak mau melawan wanita. Tidak sedikit pendekar wanita yang menjadi korban keganasan tangannya. Tapi dia tidak mau melawan Nini. Kenapa? Karena Aji Basa Pamungkas sangat mencintai Nini. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jatmiko bersikeras. Hati Aji Basa Pamungkas adalah hati Bayu Seta. Jatmiko. Ucapanmu menunjukkan bahwa kamu menuduh Aji Basa Pamungkas adalah Kakang Bayu Seta. Memang benar. Percayalah padaku. Nini. Sabar, Nini. Berilah aku kesempatan untuk... Pergi kamu. Cepat. Ya, Nini. Jatmiko diusir setelah ditampar. Sasaran kita Dewi Racun, Grandong. Bagaimana dengan Endeng Cuwiri, Nek? Endang Cuwiri juga. Tapi saat dekat ini Dewi Racun lebih utama daripada Endang Cuwiri. Kau tahu apa sebabnya? Nenek, Dewi... Sudah. Pokoknya aku mau buat Aji Basa Pamungkas mau membongkar rahasia kematiannya kepada Dewi Racun. Sehingga dia akan dibunuh oleh Dewi Racun. Tanpa belas kasihan. Semua caranya sudah aku persiapkan, Grandong. Nah, mari tuan. Pangeran Purbaya mengajak tamunya menemui para kiai sepuh. Kiai, Romo. Kenalkan, ini teman saya, Tumenggung Danupaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan oleh Gusti Sultan Agung untuk menggantikan Pangeran Purbaya menangani masalah Aji Basa Pamungkas di sini. Sebab ada tugas yang lebih penting bagi Pangeran Purbaya di Kadipaten Wirasaba yang sedang bergolak. Dengan senang hati dan tangan terbuka, kami menerima kehadiran Tumenggung. Tumenggung Namun Danupaya sebelumnya kami diterima mohon baik oleh Kiai maaf, Sepayu. sebab keadaan kami di sini sangat sederhana. Tidak seperti di Mataram, serba lengkap. Kiai merendah. Justru sebaliknya. Saya lihat keadaan di sini sangat menyenangkan. Segar dan alami. Nah, Romo, Kiai, saya mohon pamit. Sekarang ini juga saya akan berangkat ke Kadipaten Wirasaba untuk bertemu dengan Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap yang sudah berada di sana. Selamat jalan Anda, Pangeran. Pangeran Purbaya kemudian meninggalkan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan masuk. Silakan. Silakan minum. Mari silakan. Mari, terima kasih. Semalaman aku hampir tak bisa tidur. Kenapa Kiai? Aku teringat Kiai Jamas, Wulandari, Santalima, dan Datuk Panglima Kumbang. Memangnya di mana Santalima dan Datuk Panglima Kumbang berada sekarang, Kiai? Menurut Kalagondang, mereka ditawan oleh Aji Basa Pamungkas. Kiai Jumantoro Dia melihat menjelaskan. dari cermin lopian saktinya. Kiai Jamas dan semua orang yang Kiai sebutkan tadi. Kalau memang benar ditahan, harus segera kita bebaskan, Kiai. Hanya Nini yang bisa menolong Kiai Jamas dan orang-orang yang ditawan Aji Basa Pamungkas. Kenapa aku? Andika tidak. Aku juga, tapi tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan kenapa aku bilang bahwa hanya Nini yang bisa menyelamatkan Kiai Jamas. Tidak. Andika berhati busuk. Selalu menyamakan Aji Basa Pamungkas dengan Kakang Bayu Seta. Begini Nini, maksudku hanya... Tiba-tiba di luar terdengar suara ribut. Seperti sedang ada pertempuran. Mak Lampir menyerbu kemari. Cepat bantu santri-santriku. Iya, Kiai.
Para pegundal dan anak buah mak lampir menghajar para murid Kiai Sepuh. Kenapa kau pukul mataku? Maaf ya Lampir, saya tidak sengaja. Bukan saya. Nakal kamu. Dasar cabut. Kala Kondang menghadang pergerakan mak lampir. Serbuan mereka itu hanya sebuah pancingan supaya tempat ini kosong. Baiklah, akan aku tunggu di sini, menjemput Duratmaka yang akan masuk ke dalam. Haji Basa Pamungkas tidak kelihatan. Betul, dia tidak kelihatan. Tapi saya yakin sebentar lagi dia pasti akan muncul. Para kiai sepuh pun turun tangan. Kala Kondang melucuti pakaian pasukan siluman. Haji Basa Pamungkas pasti ada di sekitar sini. Betul, Kiai. Dia tidak muncul di sini. Dan tunggu sampai waktunya. Kapan dia muncul? Bayu Seta. Aku bukan Bayu Seta. Aku Haji Basa Pamungkas. Katakanlah 1000 nama. Kau tetap Bayu Seta, musuh bebuyutanku. Jatmiko dengan keras menuduhnya sebagai Bayu Seta. Ada pertempuran di dalam. Kita ke sana, Kiai. Ya. Sawung menghantam mereka. Kiai Sepuh memperhatikan. Musuh bebuyutan itu kembali bertarung. Saat mereka mencapai tataran tingginya ilmu, pertarungan seru semakin terjadi. Saat Dewi Racun memanggil, Haji Basah lantas kabur. Melihat Haji Basah kabur, Mak Lampir memberi aba-aba untuk mundur. Bawa ke Kadipaten dan masukkan ke dalam penjara.
Bayu Seta siapa yang Nyai maksudkan? Orang yang sedang Kiai kejar. Kami tidak mengejar Bayu Seta. Betul. Kami mengejar Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas? Benar. Kami bermaksud menangkapnya. Siapa yang berteriak Bayu Seta tadi? Kiai kan? Bukan. Jatmiko. Dia lagi. Dewi Racun marah. Yang luka 20 orang, Paman. Jangan ikut campur kamu. Apa maksud Andika tadi meneriakkan nama Bayu Seta pada Aji Basa Pamungkas? Jawab! Nini, marilah kita bicarakan dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Rasa marah yang mengganjal. Jawab. Andika sebenarnya sakit hati pada Kakang Bayu Seta karena cinta Andika kandas di tengah jalan. Iya kan? Andika dendam karena cemburu kan? Nini kan pernah bilang, kalau masa lalu tidak usah diinget-inget lagi. Apa yang Andika mau, Jatmiko? Aku kembali dan menjadi istri Andika lagi, begitu? Nini, aku hanya mau menyadarkan Nini bahwa Bayu Seta itu adalah orang yang jahat, Balelo memberontak pada Sultan, dan aku jangan dekat-dekat lagi dengan dia. Begitu kan keinginan Andika? Nini, jangan marah dulu. Berilah aku kesempatan untuk menjelaskannya, Nini. Aku akan buka semua kebusukan Kakang Bayu Seta supaya aku menjauhinya. Begitu kan? Iya kan, Jatmiko? Kiai, Ada apa Nanda Jatmiko? Nyai Dewi sepertinya tidak lega hati. Tidak apa-apa, Kiai. Jatmiko tidak terus terang. wajah Nyai tadi kelihatannya marah. Terus terang saja, ada apa? Betul, tidak apa-apa Kanjeng Tumenggung, tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Paman sampai dipukul dan dimarahi habis-habisan begitu, kok tidak apa-apa? Guruku marah sama Paman, Kiai. Tapi Paman Jatmiko dimarahi diam saja. Marah kan pasti ada sebabnya. Pasalnya apa, Saung? Tidak tahu, Kiai. Datang-datang, guru memukul Paman Jatmiko. Dan Paman Jatmiko dituding-tuding sambil dimarah-marahi. Mendengar pembicaranya sih, karena Paman Jatmiko menyebut nama Bayu Seta. Sawung berusaha menjelaskan. Rupanya Andika banyak mengetahui rahasia hubungan pribadi Aji Basa Pamungkas dengan Dewi Racun. Katakanlah terus terang Dimas Jatmiko, demi kebaikan kita bersama. Betul kan? Ananda Jatmiko mengetahui hubungan pribadi antara Aji Basa Pamungkas dengan Dewi Racun? Betul, Kiai. Karena itulah tadi kukatakan bahwa yang bisa melepaskan Santalima, Wulandari, Kiai Jamas, dan Panglima Kumbang hanyalah dia sendiri. Yang lain tidak. Sebaiknya mari kita rundingkan di dalam. Silakan. Mereka lalu masuk. Silakan dulu. Ada yang ingin saya musyawarahkan dengan Andika semuanya. Apa guru perlu aku panggil kemari, Kiai? Tidak usah. Biarkan gurumu menenangkan hatinya dulu. Kita akan memusyawarahkan bagaimana caranya menyelamatkan Kiai Jamas dan orang-orang yang saat ini sedang ditahan oleh Aji Basa Pamungkas. Benar. Maka untuk itu aku merasa Ananda Jatmiko lah yang paling pantas untuk memimpin penyelamatan Kiai Jamas dan orang-orang yang ditawan Aji Basa Pamungkas. Iya. Bagaimana Jatmiko? Ananda bersedia? Jatmiko berpikir keras. Kesediaan Nak Jatmiko berarti keselamatan Kiai Jamas dan tawanan-tawanan lainnya. Jangan ditolak, Nak Jatmiko. Kaulah yang banyak tahu tentang Aji Basa Pamungkas. Jangan ditolak, Paman. Tidak. Dimas Jatmiko pasti tidak akan menolaknya. Percayalah. Bagaimana menurut Nanda Jatmiko? Tapi dengan syarat. Maksud Ananda?
Di hadapan Dewi Racun, aku tidak mau dikenal sebagai pimpinan, penyelamat, pembebasan tawanan Aji Basa Pamungkas. Jatmiko ajukan syarat. Biarlah seluruh tugas aku bebankan kepada Dewi Racun. Tapi, Kiailah yang menyampaikannya. Aku? Betul. Sebab jika aku yang menyampaikannya, tidak mungkin akan ditanggapi oleh Dewi Racun, Kiai. Kenapa? Kecurigaan akan menghilangkan kewarasan pikirannya. Tidak mungkin dia akan mau melakukan tugasnya. Baik. Aku bisa terima alasannya. Kiai Sebayu menerima tugas. Kiai Jamas sangat kita butuhkan untuk membantu menundukkan Aji Basa Pamungkas yang selama ini selalu balelo melawan penguasa Mataram. Dimas sekarang adalah pimpinan kami untuk membebaskan tawanan Aji Basa Pamungkas. Apakah ada perintah untuk kami, Dimas? Ada. Yaitu merahasiakan hal ini pada semua orang, termasuk kepada Dewi Racun, bahwa kita telah membentuk kelompok dan mengangkat pimpinan penyelamatan Sandra dari Aji Basa Pamungkas. Rahasiakan hal ini. Sebab bocornya rahasia ini berarti kegagalan kita sebelum kita bertugas. Ya, akan kami patuhi. Ada yang lain? Untuk sementara ini, belum, Kanjeng. Tapi, jika nanti ada, aku akan menyampaikannya kepada Kiai Ageng Sebayu. Sebagai langkah awal, aku ingin membicarakan empat mata dengan Kiai Ageng Sebayu. Pinta Jatmiko. Silakan. Mari kita keluar bagi kita yang tidak diajak bicara oleh pimpinan kita. Maaf. Bukannya aku membantah. Apakah boleh jika aku minta Kiai Ageng Jumantoro tetap tinggal bersamaku? Tapi terserah Ananda Jatmiko. Jika keberatan, ya tidak apa-apa. Aku sendiri di sini. Boleh, tidak apa-apa. Jatmiko mengizinkan. Temani aku, Kiai. Pemikiran berdua biasanya lebih baik daripada pemikiran sendiri. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain meninggalkan ruang pertemuan. Guru. Apa saja yang diceritakan Jatmiko pada para kiai itu? Tidak cerita apa-apa. Jangan bohong. Dia pasti menceritakan Kakang Bayu Seta, kan? Kalau itu memang benar. Apa katanya? Katanya guru marah dan memukulnya. Gara-gara Paman Jatmiko menyerukan Bayu Seta ketika diserang Aji Basa Pamungkas. Apalagi? Hanya itu saja. Jangan bohong pada gurumu. Sungguh, Guru. Di mana Jatmiko sekarang? Masih di dalam. Masih bicara dengan Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Ageng Jumantoro. Kanjeng Tumenggung memperhatikan Sawung dan gurunya. Andika seperguruan dengan Dewi Racun. Benar, Kiai. Masya Allah, tidak kami sangka. Guru-guru sedang mendengarkan pembicaraan Kiai Sepuh. Ya, aku tahu. Kamu tunggu sini. Ya. Dewi Racun ada di bawah jendela. Sedang mencuri dengar pembicaraan. Bagaimana Jatmiko? Apa perlu Nyai Dewi kita usir? Biarkan dia mendengarkan pembicaraan kita. Sekiranya ada sesuatu yang tidak boleh didengar oleh Dewi Racun, aku akan menyampaikan kepada Kiai melalui tulisan. Ya. Mereka sepakat. Biarkan Tumenggung. Awasi dan laporkan jika ada sesuatu yang penting. Baik, Kiai. Dewi Racun nguping pembicaraan. Lantas? Dewi Racun, yang waktu gadisnya bernama Anjarwati, merupakan putri tunggal guruku, Ki Gede Cempaluk. Saat itu murid Ki Gede Cempaluk hanya dua, yaitu aku dan putri tunggalnya. Jadi perguruan Ki Gede Cempaluk
bukan merupakan padepokan. Bukan, Kiai. Ki Gede Cempaluk mau mengajarkan aku hanya karena memenuhi permintaan guruku saja, Ki Damarjati, agar aku diajari ilmu lanjutan dari Ajian Markopati. Apa namanya? Aji Hayuningrat-ing Pati. Yang kemudian teringat masa lalu bersama Jatmiko. Kemana-mana, kami selalu bersama-sama. Kakak, kita mau kemana? Kemana saja. Yang penting, kita bebas dari kesibukan berlatih. Tapi kalau kita pulangnya terlambat, dimarahi ayah bagaimana? Tidak mungkin. Ini kan waktunya istirahat. Senang sekali melihat pemandangan seperti ini. Karena itu, jangan berlatih melulu, jangan memasak, dan jangan mencari kayu terus-menerus. Sekali-kali harus keluar rumah, supaya jangan sumpek. Memangnya Kakang merasa bosan? Berlatih, membantu memasak, mencari kayu setiap hari. Mana bisa bosan? Apalagi melakukannya selalu bersama dengan Nini. Memangnya kenapa kalau dengan aku? Hatiku selalu gembira, senang dan lupa capek. Ah, yang benar Kakang. Betul. Bagaimana dengan Nini? Sama, aku juga merasa senang kalau dengan Kakang. Sumpah? Sumpah. Kakang? Nini? Kakang? Nini? Aku ingin selalu dekat dengan Kakang. Aku juga. Aku tidak ingin dipisahkan dengan Kakang. Aku juga. Aku mencintai Kakang. Sungguh, saat itu adalah masa terindah dalam hidup mereka. Mereka berlatih selalu bersama. Mereka menggunakan medan latihan yang sulit. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh ayahnya Anjarwati, Ki Gede Cempalu. Ayah, lagi asik-asiknya kenapa dihentikan? Ayah takut kalian akan kehilangan kewaspadaan. Karena larut dalam asiknya. Itu sangat berbahaya buat kalian berdua. Bagaimana, Guru? Apakah ada kemajuan atau malah sebaliknya? Tidak. Kalian berdua mengalami kemajuan yang pesat. Kita meningkat, Kakang. Iya, alhamdulillah. Besok kalian mulai puasa 40. Aku akan menurunkan ilmu pada kalian. Ajian Ratna Seta Ajiningrat. Agar kelak kalian bisa menerima Aji Pamungkas, Chandra Birama. Baik, Bu. Kasih sayang itu terasa sangat padu. Kakang. Guru? Sedang apa, Guru? Pergi. Sawung pun undur.
Oh, jadi Dewi Racun putri Ki Gede Cempaluk. Iya, Memangnya berapa anak Ki Gede Cempaluk? 3. Tapi yang pertama dan yang kedua meninggal saat masih kanak-kanak. Anak yang ketiga itulah yang masih hidup. Karena itu beliau sayangnya bukan main. Seluruh ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada putrinya itu. Dan Andika juga? Tidak. Ilmu racun padaku hanya diberikan dasar-dasarnya saja. Silakan. Iya. Catmiko, Kiai Sepayu dan Kiai Cumantoro sedang membicarakan Dewi Racun atau Anjarwati. Dengan Anjarwati. Bayu Seta datang kemudian. Dewi Racun mengintai. Demang Candramukti. Waktu itu Anjarwati dan Catmiko sedang berlatih ilmu pukulan jarak jauh. Ajian Ratna Seta Adiningrat. Tiba-tiba ada yang memisahkan pukulan mereka. Tentu dengan ilmu yang cukup tinggi. Tidak ada orang, Kakak. bersembunyi. Siapa kira-kira? Guru. Ayah, masa sih? Iya. Mungkin guru khawatir kalau ajianku akan melukaimu. Memangnya aku bodoh? Namanya orang khawatir boleh kan? Berarti ayah tidak percaya pada kemampuanku. Ayah! Keluar, ayah! Kenapa sembunyi? Guru suka mengamati kemajuan kita secara diam-diam. Anjarwati mengira ayahnya yang telah menghentikan mereka. Itu saja. Ayo Nini, kita lanjutkan latihan kita. Kembali pukulan mereka dipisahkan, tapi kini tampak lelaki yang melakukannya. Paman, Maaf, Nini siapa ya? masa Paman tidak mengenal aku lagi? Waktu kecil kan aku sering digendong oleh Paman. Anjarwati. Benar, Paman? Aduh Gusti, sekarang kamu sudah dewasa perawan cilikku. Dengan Bibi juga, Paman? Tidak, dengan jagoan Paman. Masih kenal tidak? Apakah ini... Ayo tebak, siapa? Hai. Sapa lelaki yang muda. Kakang Bayu Seta? Benar. Kakang Bayu. Anjarwati mengenali. Dia Bayu Seta. Mereka memang teman bermain waktu kanak-kanak. Diam-diam Catmiko meninggalkan mereka. Sejak itu hubungan Anjarwati dekat dengan Bayu Seta? Ada apa Demang Candramukti datang ke tempat gurumu? Menyerahkan putranya supaya diajar oleh Ki Gede Cempaluk, Kiai. Dan diterima? Sebenarnya tidak. Guruku menolaknya. Tidak, Kakang Demang. Tidak. Aku tidak membuka perguruan. Yang aku lakukan pada Catmiko hanya untuk menemani putriku sebagai pasangan berlatih. Untuk semua ilmu yang aku turunkan pada putriku. Lain tidak. Apa salahnya kawan berlatih putrimu ditambah satu lagi? Putraku juga bukan lelaki bodoh. Ia aku bawa kemari dengan bekal ilmu yang sudah tinggi. Ilmuku kan sama dengan ilmumu, Kakang. Kita seperguruan. Kenapa bukan Kakang sendiri yang mengajar putramu? Kan akan lebih baik lagi. Kesibukanku sebagai pamong praja perampas kesempatanku mengajar putraku sendiri. Harap adik Cempaluk mengerti. Tidak, Kakang. Sungguh aku tidak mau. Aku sudah merasa tua. Aku akan meninggalkan seluruh kesibukan duniawi
setelah pelajaran putriku selesai. Aku pikir 2 tahun lagi dia tamat. Tolong Adi Cempaluk, berapapun dana yang Adi minta, aku sanggupi. Desak Demang Chandra Bukan Mukti. masalah dana, Kakang. Jangan salah mengerti. Aku akan meninggalkan seluruh kegiatan kanuragan. Terimalah, Ayah. Ayah, aku baru saja berlatih dengan Kakang Bayu Seta. Dan ternyata ilmu Kakang Bayu Seta lebih tinggi daripada Kakang Jatmiko. Bukan soal tinggi rendahnya, Anjar. Pasanganmu dengan Jatmiko sudah cocok dan serasi. Ayah, aku tadi mengadakan gladi yuda dengan Kakang Bayu Seta. Dan ternyata lebih cocok. Anjar, Ayah, pokoknya aku tidak mau dipasangkan lagi dengan Kakang Jatmiko. Aku mau dipasangkan dengan Kakang Bayu Seta saja. Desakan anak gadis kesayangannya inilah yang membuatnya menerima Bayu Seta sebagai muridnya. Itu Bayu Seta menjadi murid Ki Gede Cempaluk, menggantikan aku sebagai pasangan Anjarwati. Apakah Ananda keluar dari rumah Ki Gede Cempaluk? Tidak, Kiai. Ki Gede melarang aku keluar dari rumahnya. Beliau menahanku. Dan aku diajarnya sebagaimana biasanya. Sekali-kali aku disuruh mengeroyok Anjarwati bersama Bayu Seta. Atau jika yang dikeroyok adalah Bayu Seta, maka aku pun mengeroyok bersama dengan Anjarwati. Tapi jika guruku menyuruh aku yang dikeroyok, mereka tidak mau. Mereka malah memilih latihan sendiri. Kata Jatmiko. Ki Gede marah melihat muridnya membangkang pada perintahnya. Tidak. Ki Gede Cempaluk tidak bisa marah kepada putrinya. Beliau sangat lemah, sehingga beliau banyak mengalah. Karena kelemahan itu beliau harus membayar mahal. Kenapa? Anjarwati dibawa lari oleh Bayu Seta. Jatmiko, dia bongkar seluruh keaiban Kakang Bayu Seta pada para kiai sepuh. Pada Bayu Seta? Iya, hanya dia sendiri yang bisa. Kurang ajar. Apa yang dikatakan Jatmiko pada kiai sepuh itu? Jalan yang paling baik bisa kita coba. Aku tidak bisa mendengarnya. Dewi Racun tidak bisa mendengar. Kurang ajar. Ananda kulihat sangat dendam sekali pada Bayu Seta. Apakah Ananda sakit hati karena tidak bisa mendapatkan Anjarwati si Dewi Racun itu? Tidak pantas dendam pada seseorang, Kiai. Apalagi hanya karena seorang wanita. Jadi karena apa? Karena guruku. Kenapa gurumu? Dibunuh Bayu Seta. Innalillahi. Mereka terkejut. Iya, Kiai. Apakah Anjarwati tahu kalau Bayu Seta yang membunuh ayahnya? Tidak. Sampai sekarang belum tahu. Pernah suatu ketika aku bertemu dengan Nini Anjarwati. Dan aku katakan peristiwa pembunuhan ayahnya itu. Tapi Anjarwati tidak percaya. Bahkan aku dituduh sebagai pemfitnah. Sekarang apa masalahnya? Sampai Bayu Seta tega membunuh gurunya sendiri. Apa yang menjadi penyebabnya, Nanda Jatmiko? Ceritanya panjang, Kiai. Insya Allah lain waktu akan aku ceritakan kepada Kiai. Tampak 2 sosok tubuh melesat. Mau lari kemana kau, Blandong? Kau tidak pantas menjadi Sultan Mataram. Apa salahnya kau mengatakan wacana sandi itu padaku? Daripada kau harus mati di tanganku. Sekali tidak tetap tidak, Komara Abah. Kamu tidak pantas mengetahui sandiku ini. Dan pertempuran Komara Abang dengan Nyi Blandong terjadi dengan serunya. Seorang datang membantu Nyi Blandong yang terhantam. Biar aku saja yang menghadapinya.
menyerahkan kau pada Aji Basa Pamungkas. Iya. Welu dan Teruna mengintai. Jangan lari, kau mengejar. Siapa dia? Kumara Abang. Dia meminta wacana sandi yang aku miliki. Wacana sandi? Apa itu? Rahasia kematian Aji Basa Pamungkas. Tunggu. Dewi Racun menarik tangan Nyi Blandong. Rahasia apa? Nyai siapa? Aku Dewi, tapi orang-orang memanggilku Dewi Racun. Dewi Racun. Dewi Racun. Nanti dulu. Aku seperti pernah mendengar namanya. Apakah Nyai pernah berkenalan dengan wanita cantik yang bernama... Siapa? Anjas. Anjas Mara? Bukan. Salah. Bukan Anjas. Tapi Anjar. Anjar? Iya. Ya, Anjarwati. Nini kenal Anjarwati? Mestinya aku yang bertanya pada Nyai Dewi. Apakah Nyai kenal Anjarwati? Kalau kenal, Nini mau apa? Titip pesan. Bagaimana bunyinya? Kita bongkar saja rahasianya. Kamu ingin mati dibunuh Mak Lampir? Bisa pegang rahasia. Dia sedang membuat tipu daya terhadap Dewi Racun. Janjilah Nyai mau berkorban nyawa. Biarkan saja dulu. Mereka rupanya tahu bahwa Nyi Blandong adalah Mak Lampir. Jika Nyai bertemu dengan Nini Anjarwati nanti, katakan hanya Anjarwati sajalah yang bisa membunuh Aji Basa Pamungkas. Dia akan menyerah dan kehilangan kekuatan jika Anjarwati sendiri yang menghabisi nyawanya. Masa nih? Itu sandi wacana yang diinginkan Komara Abang. Mintalah bantuan Anjarwati. Nyi Blandong cepat-cepat pergi. Kemana kita turun? Tenang saja, aku ada akal agar Mak Lampir mati kutu. Komara Abang sedang duduk di atas sebongkah batu. Bagus, Grandong, bagus. Cerdas sekali pikiran. Selanjutnya, bagaimana nih? Bodoh, jangan tanya aku. Kaulah yang atur. Baik, untuk menghindari kita bertemu Dewi Racun lagi, kita ganti rupa. Memangnya Dewi Racun mau datang kemari? Mereka ternyata Grandong dan Mak Lampir. Hei, kalian mencari siapa? Bibi, boleh aku bertanya? Tanya apa? Tadi Bibi melihat seorang wanita dikejar seorang lelaki. Iya, kenapa? Kemana larinya? Ke sana. Menyatakan sesuatu pada Bibi kan? Iya. Tentang sandi wacana Aji Basa Pamungkas. Jangan percaya, Bi. Sebenarnya dia itu nenek jahat. Ingin melenyapkan Bibi agar Bibi mau melawan Aji Basa Pamungkas. Kalian siapa? Tanya Dewi Racun. Yang pernah dijahati Mak Lampir dan sekarang ingin membalas sakit hatinya. Apa hubungannya Mak Lampir dengan Bibi yang kalian bilang jahat itu? Wanita jahat itu Bibi kira siapa? Dia Mak Lampir yang sedang menyamar sebagai Nyi Blandong. Ah, masa? Dia ragu kalau Nyi Blandong alih rupa dari Mak Lampir. Di mana kau gadis kecil? Aku di sini, Bibi. Di sini. Bukan main. Sekecil itu tenaga dalamnya sudah luar biasa. Apa iya wanita tadi Mak Lampir? Sepertinya mustahil. Mak Lampir membuka rahasia kematian Aji Basa Pamungkas padaku. Bukankah Mak Lampir bersekongkol dengan Aji Basa Pamungkas? Pikir Dewi Racun.
sedang kedua anak itu alih rupa ke wujud aslinya. Selanjutnya bagaimana tuh? Kita tetap mengikuti Malampir. Mengikuti dia terus. Nanti kalau ketahuan, kita bisa dibunuh. Kalau Malampir kita lepas, justru akan lebih berbahaya. Berbahaya pada kita. Bukan hanya kita saja, tapi juga pada orang lain. Pokoknya Malampir punya maksud, kita juga punya. Punya apa? Grandong mengejar Teruna dan Welu. Kedua anak itu terikat oleh tali saktinya Grandong dan ditangkap. Aduh, kita mau dijadikan bubur. Tolong aku jangan dibunuh, Grandong. Aku kan belum kawin. Mau mati mikir kawin. Tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh, langsung menyerang Grandong. Ternyata Sawung Cahana. Teruna, ini kesempatan kita untuk kabur. Betul. Ayo. Raja, dia kabur, Guru. Ya, Malampir datang hanya untuk menyelamatkan si Grandong dari tangkapan kita. Sawung mencari-cari. Mencari apa, Sawung? Dua tuyul bocah yang tadi aku tolong kabur juga, Guru. Kiai bisa memanfaatkan Dewi Racun supaya Aji Basah Pamungkas melepaskan para tawanannya. Kenapa tidak kita serang saja penjara Kiai Jamas dan tawanan lainnya, lalu kita bebaskan mereka? Kemungkinan jatuhnya korban akan sangat besar. Menghadapi Aji Basah Pamungkas bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi melalui Dewi Racun, kemungkinan jatuhnya korban akan kecil tanpa harus menumpahkan darah. Baik, nanti para Kiai Sepuh yang akan memintanya. Kiai Sebayu setuju. Sementara itu tampak Arya Soma berlatih olah kanuragan. Aji Antaboga! Rupanya dia sedang memperdalam ilmu dari kitab Somala. Tiba-tiba kulit lengan dan di bagian tubuh lainnya, juga di wajahnya, tumbuh sisik-sisik seperti ular. Ya Tuhan, kenapa aku jadi begini, Tuhan? Aku bukan manusia lagi. Japa mantra Walio Jati, Walio ing astuti, asal jalmo, balik jalmo. Soma cepat membaca mantra agar kembali seperti sedia kala. Jalmo Walio Jati, aku sudah menguasai Aji Antaboga. Jangankan senjata yang dimiliki manusia, senjata dewa pun akan berkait kulitku. Soma berteriak senang. Aku akan menjadi manusia sakti mandraguna. Ada apa, Soma? Soma, kenapa?
Ajian Antaboga inikah yang sedang kau pelajari, Soma? Tidak, Ibu. Tanya ibunya, tapi Soma membantah. Dia berbohong pada ibunya. Jangan bohong pada ibu. Mana Soma berani bohong sama Ibu? Kenapa tadi kau tertawa? Karena senang. Senang sebab apa? Sebab Soma sudah menguasai ajian Dharma Pitu yang Ibu ajarkan pada Soma. Ibu mau lihat? Tanpa diminta, Soma dengan pintarnya lantas pamer ajian Dharma Pitu kepada Parwati demi menutupi kebohongannya. Ibu ini senang melihat gerakan-gerakan anak tunggalnya. Teriak Parwati. Bagaimana? Arya, terus teranglah pada ibu. Betul tidak? Kamu sedang mempelajari ajian Antaboga. Tidak, Ibu. Soma berani sumpah. Tapi kenapa lembaran yang terbuka tadi ajian Antaboga? Mungkin berbalik sendiri tertiup angin. Betul, Soma? Betul, Ibu. Soma berani sumpah. Sumpah apapun, Soma berani. Masa Soma berani melanggar larangan Ibu? Soma bersikeras. Ibu merasa takut sekali, Soma. Lihat badan ibu, sampai gemetar begini. Kenapa Ibu menjadi ketakutan? Bukankah ajian Antaboga itu sama-sama ilmu Ki Ganjar Somala? Kenapa yang satu boleh dan yang satunya lagi tidak? Coba jawab pertanyaan ibu. Kenapa buah maja ireng tidak boleh dimakan? Padahal sama-sama ciptaan Tuhan. Karena mengandung racun. Jika buah maja ireng itu dimakan, pasti akan membahayakan bagi yang makan, Ibu. Begitu pula ilmu hitam yang ada di dalam kitab itu. Sudah tahu bahaya, kenapa dimasukkan dalam kitab yang besar? Bukankah ilmu yang ada di dalam kitab itu disuruh Ki Ganjar Somala untuk mempelajarinya, Ibu? Betul, Soma. Tapi Ibu melarangnya. Apakah itu bukan berarti Ibu menyalahi keinginan Ki Ganjar Somala? Parwati khawatir jika anaknya terperangkap dalam bahaya dari kitab Somala. Percayalah pada ibu, Soma. Ibu tidak akan menyesatkanmu. Tapi sebaliknya, ibu akan membuat kau bahagia selamanya. Dewi Racun berlari. Aji Basa mengejarnya, tapi jejaknya hilang. Justru Mak Lampir yang tampak. Lampir, mana dia? Andika tahu tadi benar-benar Dewi Racun, kan? Benar. Di sini dia menghilang. Aneh. Begitu melihat Andika, kenapa dia melarikan diri? Padahal tadi Andika datang sendirian, kan? Ya, itulah yang aku tidak mengerti. Mungkin dia sudah tahu rahasia Andika. Rahasia apa? Bahwa Andika Bayu Seta juga Aji Basa Pamungkas. Tidak, tidak mungkin. Andika harus mengujinya. Menguji bagaimana? Andika harus pasrah diri kepada Dewi Racun. Katakan bahwa Andika bersedia mati di tangannya. Sudah aku lakukan. Tapi dia tidak mau membunuhku. Dengarkan dulu. Di waktu yang lalu mungkin Dewi Racun tidak mau membunuh Andika. Karena Dewi Racun tahu Andika tidak mungkin bisa dibunuh. Andika seorang pendekar yang sakti mandraguna. Dia pikir percuma. Sementara Andika sendiri tidak mau mengungkapkan rahasia kematian Andika sendiri kepada Dewi Racun. Tidak. Aku tidak akan pernah mengatakan rahasia kematianku sendiri.
Kalau begitu, rasa cinta Andika kepada Dewi Racun itu hanya omong kosong belaka. Diam! Dia marah, urusanku. kemudian Kamu melesat jangan ikut campur. pergi. Mak Lampir panggil Gerandong, yang muncul justru Dewi Racun. Aku membaca di matanya, Gerandong. Kali ini Parwati menunggui Soma memperdalam ilmu. Coba ulangi gerak Trimudra. Yang Ki Ganjar Somala namakan Aji Bledek Ngampar. Digabung dengan Aji Daya Bayu Sewu kan, Ibu? Kau sudah menguasainya, Soma. Gerakannya memang agak sulit. Kalau terlambat sedikit saja, daya hentakannya bisa merusak dirimu sendiri. Jangan khawatir, Ibu. Soma sudah menguasainya. Coba tunjukkan pada ibu. Pinta Parwati agar Soma mengeterapkan Aji Bledek Ngampar yang ada unsur bahayanya. Soma, Aji Bledek Ngampar. Kembali Parwati berteriak. Soma lantas mengambil sikap. Luar biasa akibat yang ditimbulkan oleh Aji Bledek Ngampar. Bebatuan sasarannya hancur oleh ledakannya. Dewi Racun sedang mencari jamur sebagai bahan penangkal racun. Ketika hendak memetik, tiba-tiba tangannya ditangkap oleh Aji Basah. Tunggu, Nenek. Tidak, tidak. Lepaskan aku. Aku benci sama kamu. Apa alasan Nini benci pada kekasih yang selalu merindukan Nini siang dan malam? Karena kamu bukan Bayu Seta, tapi kamu Aji Basah Pamungkas. Nini tetap menuduhku sebagai Aji Basah Pamungkas. Ya, karena kamu memang Aji Basah Pamungkas. Kalau aku Aji Basah Pamungkas, Nini ingin membunuhku. Jelas? Kenapa tidak? Baik, bunuhlah Kakang kalau Nini memang tega. Tipu daya Aji Basah yang selalu melemahkan Dewi Racun. Aku tidak main-main. Kamu berani menyebut sandi pralayamu? Kenapa tidak? Sandi pralayaku ada di 3 tempat, yaitu... Kurang ajar! Saat Aji Basah hendak menyebut Aji Pralayanya, tiba-tiba muncul kembaran Dewi Racun. Kurang ajar! Berani-beraninya menyerupai aku. Kamu yang kurang ajar. Kamu yang berani-beraninya menyerupai aku. Hiya! Hap! Hiya! 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 Hap!
pertarungan Dewi Racun kembar berlangsung seru. Tiba-tiba muncul Sawung, lantas menghantam salah satu Dewi Racun. Sawung, aku gurumu. Kau palsu. Iya. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.